Kajian Dalilul Falihin, syarah kitab Riyadhus Shalihin, masih tentang yakin dan tawakal. Hadis nomor 7 ya. Masih hadis nomor 7 nya, kemarin belum selesai ini hadis nomor 7. Isinya hadis ini tentang doa sebelum tidur ya, menyebutnya doa sebelum tidur. Ternyata dari isinya ya ada doa, sebetulnya tidak ada doa, tidak ada permintaan, semuanya pernyataan. Ada beberapanya di dalamnya pernyataannya, yang kemarin baru 2, yang awal yaitu atau kita ulang lagi hadisnya seperti ini ya. Rasulullah SAW bersabda kepada Al-Barra bin Azib, jadi satu hadis kepada Al-Barra bin Azib, di hadis lain kepada sahabat yang lain nih. Al-Barra bin Azib yang menceritakan hadis ini, ya fulanu iza awaita ila firashika faqul, ya wahai fulan, jika kamu hendak tidur lah, intinya itu ya. Jika kamu hendak tidur, jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, maka ucapkanlah Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Nah ini berat ternyata maknanya. Ya inilah tawakal itu ya. Apalagi kan ini sebelum tidur ya. Dimana sebelum tidur itu sebelum tidur, dimana ketika tidur lah itunya, ketika tidur itu kan seseorang itu sedang hilang kesadaran ya. Rasulullah menyebutkan kan tidur itu di satu hadis itu ya, hingga kamu tidak tahu gitu tanganmu berada di mana. Ya artinya ya untuk anggota badannya sendiri saja sudah hilang kesadaran, ya tidak tahu gitu tangannya itu berada di mana. Nah, apa yang terjadi gitu ya? Apa yang terjadi ketika seseorang sedang tidur? Nah, ini doanya pernyataannya yang intinya ketika sedang tidur itu, ketika seseorang itu sedang hilang kesadaran, tidak tahu apapun lah itunya, tidak tahu apapun, maka di sini diantara makna tawakal ya, serahkanlah segala-galanya, percayakanlah gitulah ya, percayakan segalanya kepada Allah. Ya, tentu kan dengan apapun yang terjadi, nah kan makna hakiki dari tawakal itu adalah tidak pernah protesnya, tidak pernah mempertanyakan, apalagi menyalahkan dengan apapun yang Allah tetapkan. Nah, sebelum tidur itu serahkan sepenuhnya, percayakan segala-galanya kepada Allah, karena kitanya sendiri tidak mengetahui, tidak menyadari apapun lah gitunya ketika sedang tidur itu. Ini sangat-sangat kelihatan begitu ya. Artinya sangat kelihatan sekali nih makna tawakal di hadis ini. Serahkan sepenuhnya, percayakan sepenuhnya kepada Allah. Bisa aja mungkin begini kan, kalau kitanya dalam keadaan terjaga ya kita bisa berpikir atau melakukan apa. Nah kalau kita tidur hilang kesadaran, kemudian ada sesuatu yang terjadi, ya mana kita tahu. Nah apa yang akan terjadi selama kita tidur, itu ya serahkanlah sepenuhnya kepada Allah, percayakan kepada Allah. Yakin, nah itu kan makanya yakin dan tawakal sih judulnya pasti ini ya. Yakinlah bahwa Allah tidak akan menetapkan yang buruk gitulah. Nah makna yang pertamanya Allahumma aslamtu nafsi, ini kita ulas sedikit nih ya. Maknanya adalah aku serahkan sepenuhnya kepadamu, waja'al tu nafsi munqadatan laka. Ini maknanya nih ya, yang kemarin juga ini diulaslah sedikitnya.
aku berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan aku jadikan diriku ini mau mengikutimu. Artinya kan itu mengikutimu itu mengikuti apapun yang Allah tetapkan, apapun yang Allah tentukan. Aku akan mengikuti, aku akan menjadikan diriku ini gitunya sepenuhnya mengikutimu. Ta'atan li hukmika, taat kepada aturanmu. Rodiyatan bi qadaika, ridho dengan segala keputusanmu. Qani'atan bi qadrika, dan menerima sepenuhnya, qanaah, menerima sepenuhnya semua takdirmu. Nah, itu makna Allahumma aslamtu nafsi-nya itu di redaksi doanya. Nah, maknanya demikian ya, aku pasrahkan diriku sepenuhnya, aku jadikan diriku ini mau mengikuti segala mengikutimu sepenuhnya, mengikutimu, kemudian taat kepada semua aturanmu, menerima semua keputusanmu, dan ridho terhadap semua keputusanmu dan menerima semua takdirmu. Kemudian makna yang kedua, kalimat keduanya dari doa di sini, yang pertama tadi Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Kemudian yang kedua, wa wajjahtu wajhi ilaika. Terjemah harfiahnya, aku hadapkan wajahku kepadamu, atau aku hadapkan diriku kepadamu. Artinya kan tidak akan luar leor, alah apa sih. Artinya betul-betul menghadap itu hanya kepada Allah, tidak akan lirik sana lirik sini, tidak akan belok sana belok sini. Ini pernyataan bahwa aku akan hanya menghadap kepadamu. Itu kan berat sebetulnya kan pernyataan-pernyataan ini. Ya inilah tapi inilah yang makna tawakal yang hakiki. Wa wajjahtu wajhi ilaika, ya, dan aku hadapkan seluruh diriku kepadamu dengan berserah diri, ridho. Di sini sebut lagi ridho menerima. Wa huwa maqablahu kal itnawi, itulah maknanya aku hadapkan diriku sepenuhnya kepadamu, dalam arti itu kan tidak akan belok sana belok sini, lirik sana lirik sini, ambil dari mana dari sana dari sini selain dari yang dari Allah. Itu mana yang keduanya, wa wajjahtu wajhi ilaika. Ini kan sejalan juga kan dengan doa iftitah, kan ada yang seperti ini. Wajjahtu, kan wajahtu sih itu. Wajjahtu wajhiya lillazi fattaras samawati wal ardh. Itu kan diantara salah satu doa iftitah demikian kan. Artinya hanya benar-benar akan bahasa Sunda nama madep gitu tah sepenuhnya kepada Allah. Ini juga ini dalam arti ini kan wajjahtu wajhi itu Huzaifah kan yang mengatakan yang ini ya ahlul qura qad sabaqtum sabqan ba'ida. Nah ini nih sejalan juga dengan ini nih ya. Ya wahai ahlul qura, wahai kaum muslimin, itu wahai orang-orang Islam. Qad sabaqtum sabqan ba'ida. Kalian itu sudah berada jauh di depan meninggalkan kaum-kaum yang lain. Paling berartilahnya paling hebat, paling maju, paling itulah orang Islam itu ya. Wa in akhadhtum yaminan washimalan, tapi kalau kalian mulai ambil dari kanan, ambil dari kiri, yaitu mulai. Tapi kalau kalian itu ini dulu, ya ahlal qura istaqimu. Nah itu ada perintah itu dulunya di hadisnya. Wahai ahlul qura, wahai kaum muslimin, istiqomahlah, konsistenlah gitulah kalian dengan ajaran Islam, karena kalian itu orang Islam. Dengan demikian qad sabaqtum sabqan ba'ida, kalian itu sudah jauh meninggalkan kaum manapun, kalian berada di garis terdepan. Maju unggul berarti segala-galanya sebagai orang Islam. Kalau kan istiqomah dengan ajaran Islam.
Wa in akhadtum, kalau nggak salah hadisnya gitunya, yaminan wasimalan, tapi kalau kalian mulai lirik kiri, lirik kanan, ambil dari sini, ambil dari sana, artinya tidak konsisten lagi dengan ajaran Islam. Sudah mulai belok, sudah mulai beralih, sudah mulai berpindah, tidak lagi konsisten, tidak lagi istiqomah dengan ajaran agamanya sendiri. Ujung hadisnya itu faqad dolaltum dolalam wa'ida, pasti kalian akan tersesat dengan kesesatan yang jauh. Nah, ternyata hal tersebut artinya ya pernyataan diri bahwa saya akan istiqomah. Artinya kan di sini kan wajah tu wajhi itu betul-betul hanya mengarahkan, menghadapkan diri ini kepada Allah. Ini dinyatakan tiap hari sebelum tidur. Ya berarti kan hanya yang dari Allah, berarti maksudnya tidak akan ambil dari sini, ambil dari sana, lirik sini, lirik sana, belok sini mau luar leor, berarti kan sebutannya. Makanya mau istiqomah, di pernyataan akan istiqomah hanya akan menghadapkan diri ini kepadamu, kepada Allah. Nah baru dua kemarin baru sampai di situ ya maknanya. Dari dua itu sudah sangat jelas sebetulnya ya, yang menunjukkan makna tawakal. Karena kalau tawakal itu pasti karena yakin. Sebetulnya judulnya kan yakin dan tawakal. Kenapa tawakal? Karena yakin. Mana ada orang ragu bisa tawakal. Tawakal itu artinya kan mempercayakan gitu kan, mempercayakan sepenuhnya kepada Allah. Harus yakin dulu berarti kepada Allah. Kalau kepada Allahnya ragu atau seperti yang ragu, berarti kan gak akan pernah bisa menjadi orang yang tawakal. Ini gak bisa dipisahkan ya, yakin dan tawakal. Kalau kepada Allahnya tidak percaya, kalau kepada Allahnya ragu atau seperti yang ragu. Nah, seperti yang ragu itu ya karena itu masih saja muncul di dalam diri ini mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu. Masih saja, apalagi kalau protes, apalagi sampai menyalahkan Allah. Jauh dari makna tawakal berarti kalau yang demikian. Nah lanjutannya nih ya, kalimat berikutnya ya dari doa sebelum tidur ini, kalimat ketiga adalah wa fawwadtu amri ilaika. Ya, yang pertama Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika. Saya ingat juga kemarin ya, karena di ujung hadis ini kan, jadikanlah ini ucapan terakhir kamu pada malam tersebut. Ini ucapan terakhirnya, jadi tong ngobrol deui gitu. Kalau sudah baca doa ini artinya jangan ngobrol lagi, jangan ngomong apa-apa lagi, sudah langsunglah tidur gitu. Berarti ini kan terakhir dari semua rangkaian ritual, sebutlahnya dari semua rangkaian ritual sebelum tidur. Di dalam lafaz yang lain di kitab ini disebutkannya wa fi riwayati sahihaini anil barroi iza ataita madja'aka fatawaddo wudu'aka lis-sholati. Nah ini yang saya sebutkan. Ini diantara ritual sebelum tidur. Jika kamu hendak menuju tempat tidurmu, wudulah seperti wudu kamu untuk sholat. Berarti kan ada ritual, sebutlahnya ada ritual sebelum tidur. Di antara sebuah rangkaian ritual sebelum tidur itu doa ini yang terakhir gitu dilakukan. Jangan baca doa dulu baru wudu. Tapi terbalik berarti. Ada satu lagi doanya ya sebelum tidur nih. Ada lagi satu doa sebelum tidur yang kemarin juga pernah diungkap. Doanya pendek. Di mana ya, di hadis sebelumnya gitu atau yang mana? Yang ini nih. Allahumma qini azabaka yauma tab'asu ibadaka. Ya Allah, lindungilah aku dari siksamu pada hari engkau membangkitkan seluruh hambamu. Allahumma qini
azabaka, ya Allah, peliharalah, jagalah, lindungilah aku azabaka dari siksamu, azabmu, yauma tab'asu ibadaka, pada hari, pada waktu engkau membangkitkan atau menghidupkan kembali seluruh umatmu, seluruh hambamu. Ada hadis yang menerangkan doa ini dibaca 3 kali. Ini ada hadis yang menerangkan doa ini dibaca 3 kali, yang barusannya Allahumma qini azabaka yauma tab'asu ibadak. Ada yang menyebutkan 3 kali. Ternyata ini hadis sahihnya di riwayat Muslim ada. Nah, yang menerangkan doa ini dibaca setelah di riwayat Ahmad ya, diterangkan Rasulullah itu sudah berbaring, bahkan diterangkan menempatkan tangan kanan di bawah pipinya. Jadi berbaringnya ke sebelah kanan, kemudian tangannya disimpan di bawah pipinya. Nah, kemudian berdoa, artinya sudah berbaring di berdoanya. Allahumma qini azabaka yauma tab'asu ibadak. Nah, di hadis riwayat Abu Daud ada yang menerangkan doa ini dibacanya 3 kali. Ternyata hadis ya riwayat Abu Daud yang ada tambahannya dibaca 3 kali itu hadisnya dhaif ternyata. Berarti yang benar ya doa ini hanya dibaca 1 kali berarti. Karena di hadis yang sahih nah, tidak ada keterangan tambahan dibacanya 3 kali, nah itu tidak ada. Yang ada tambahan dibacanya 3 kali itu hadisnya riwayat Abu Daud. Nah ternyata kalimat itu yang dhaif itunya tambahan dibaca 3 kali. Nah itu kalimat tambahan kalimat tersebut itu dhaif, bukan dari sahabat berarti yang menerangkan Nabi mengamalkannya 3 kali, tapi ada rawi yang menambah. Jadi yang benarnya doa tersebut itu dibaca 1 kali dan dibacanya itu setelah berbaring. Berarti itu kedua terakhir mungkinnya dari semua ritual ibadah ya, ritual ibadah sebelum sholat itu kedua terakhir. Nah terakhir doa yang ini berarti. Nah yang ketiga kalimatnya wa fawwadtu amri ilaika. Secara terjemah secara harfiahnya wa fawwadtu, arti ini kata ini nih, kata fawwado yufawwidu tafwid mungkin kalau dalam bahasa Arabnya. Wa fawwadtu artinya kalau secara harfiah teh memberi kuasa penuh. Sama juga artinya kan menyerahkan, mewakilkan itulahnya, mewakilkan, menyerahkan sepenuhnya. Nah, secara harfiah wa fawwadtu, aku memberi kuasa penuh atas segala urusanku. Wa fawwadtu amri, aku memberi kuasa penuh gitunya atas segala urusanku kepadamu. Ya maknanya sama saja ya, inilah tawakal gitu, serahkan segalanya kepada Allah. Tanpa gitu kan ya, tanpa ada, jangan mempertanyakan. Kemudian apabila kemudian begini begitu mau sesuai yang dengan keinginan, mau sesuai dengan yang apa yang kita pikirkan ataupun tidak sesuai. Kalau sudah memberi kuasa penuhnya berarti ya itulah arti yakin berarti kepada Allah, percaya sepenuhnya kepada Allah. Dan aku memberi kuasa penuh gitu lah, kalau terjemah harfiahnya, aku memberi kuasa penuh kepadamu atas segala urusanku. Urusan apa? Urusan apapun ketika aku tidur berarti. Ya karena kitanya tidur. Orang tidur mana tahu, mana sadar. Allah yang tidak pernah tidur, Allah yang selalu terjaga. Itu di surat di ayat kursi kan pernyataannya bahwa Allah itu tidak pernah tidur. Kalau kita mau tidur, terus apa yang terjadi selama kita tidur? Gimana keteh? Mana kita tahu, karena kita tidur, orang tidur itu hilang kesadaran, makanya serahkan sepenuhnya, percayakan. Di sini bahasanya fawwaddu itu aku memberi kuasa penuh. Amrinya atas segala urusanku kepadamu. Tentunya pernyataan itu tuh serahkan kepada siapa?
Kalau ini contohnya, ternyata kalau manusia kan ada batasnya, ternyata kalau Allah enggak. Kalau Allah tidak pernah tidur itu di ayat kursi kan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ini apalah tuh ayat kursi, maka dibaca termasuk ritual sebelum tidur teh kan baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Oh, setan sieun ku ayat ieu mah. Setan sieun ku ayat ieu mah. Watakna sablon stiker tempelkeun dina panto. Setan kabur henteu. Stikerna katutup, setan arasup. Alah macam nu kitu mana nanti. Tutupan deui ku setan deui eta nanti stikerna teh. Jadi we teu kabaca apa, wah setan bebas keluar masuk. Wah masa sih mananya jadi demikian. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah itu dialah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan maha tegak. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak kena oleh lupa dan tidur. Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah tidur. Bandingkan kan dengan kejadian yang ini. Rasulullah mempercayakan, sebetulnya Rasulullah mempercayakan, yakin Rasulullah, tapi kan manusia nih yang dipercayanya. Ternyata ada batasnya kalau manusia. Itu kejadian hadis itu dipakai dalil loh. Hadis itu dipakai dalil, bebas hudang jam sabaraha we lah, salat subuh jam 8 nih unggal poe. Nah jadi gitu ngamanan hadis itu. Ini kan yang Rasulullah itu pulang dari perang Tabuk, melakukan perjalanan ratusan kilometer, 820 kilometer. Nah di tengah perjalanan pulang itu kan melakukan perjalanan malam. Sudah berapa lama berarti di perjalanannya ya dengan ratusan kilometer demikian. Ada sahabat yang usul, Rasulullah bagaimana kalau istirahat, karena ini sudah sangat lelah gitunya melakukan perjalanan panjang demikian. Saat itu hampir mendekati waktu subuh. Rasulullah kan asalnya ini tanggung, sebentar lagi masuk waktu subuh. Tapi Rasulullah berpikir juga, iyalah lelah juga sama. Nah hanya kan di sini Rasulullah, bolehlah kita istirahat, tapi siapa di antara kalian yang tidak akan tidur nanti kalau masuk waktu subuh, bangunkan kami semuanya. Saat itu kan Bilal, saya Rasulullah yang saya tidak akan tidur. Nah Rasulullah itu mempercayakan kepada Bilal. Aman gitulah, Rasul merasa aman nih kalau begitu, karena nanti kalau masuk waktu subuh ada yang membangunkan. Ternyata Bilal kan bukan Allah. Kalau Bilal, kalau Allah nggak pernah tidur, Bilal tidur. Ternyata Bilal itu dia berjaga sendirian. Nah, mungkinlah kita gambarkan asalnya jalan gitunya supaya tidak ngantuk, tapi kan lelah sama. Kemudian duduk nyender, dah gubrak Bilal, akhirnya Bilal pun tidur. Semuanya kesiangan. Di antara semuanya itu yang paling dulu bangun itu kan Rasulullah itu pun karena sudah kena oleh panasnya matahari. Rasulullah sendiri kan kaget setengah mati mungkin, ulah subuh mungkin. Yang pertama dibangunkan itu Bilal. Wah Bilal, Rasulullah maaf. Nah kalau Allah kan nggak demikian. Tapi hadis barusan jangannya sekali-kali itu dipakai untuk bebas gitu, bangun jam berapapun lah. Tuh kan Rasulullah juga pernah kesiangannya, sholat saja biasa normal. Nah kita tiap hari kumaha ya teh tapi ngamalkeun dalil nggak dalilan amal ataupun gitu mah, artinya merasa bebas bangun jam berapapun lah gitunya menggunakan dalil tersebut. Hanya bedanya kalau Rasulullah pernah, kita sering ini geuleuh gitu juga itu kumaha ya teh. Hanya kalau Rasulullah pernah, kalau kita sering artinya jadi pembenaran. Kan jadi pembenaran kalau seseorang itu untuk tiap hari, bahkan lah sebutnya tiap hari itu kesiangan bangun itu bebas aja, karena Rasulullah juga pernah.
Itu lagi yang dijadikan. Padahal Rasulullah itu kan hanya satu kali, itu pun oleh Allah dikondisikan demikian supaya ada dalilnya. Kalau orang kesiangan terus bagaimana? Apa nggak akan sholat subuh dengan alasan ini kan waktu sudah habis waktunya? Ya, apa mau kalau nggak ada kejadian itu nanti orang bingung nanti ini kalau bangun kesiangan terus bagaimana? Tapi tidak dasar, malah tiap hari, kalaupun tidak tiap hari, 6 hari lah dalam seminggu. 6 hari dalam seminggu berang hudang nanti dengan alasan Nabi juga pernah. Kenapa jadi demikian? Nah, kembali lagi ke sini nih ya. Aku memberi kuasa penuh, gitu terjemah harfiahnya. Aku memberi kuasa penuh atas segala urusanku kepadamu. Nah, kalau di sini penjelasan di kitab ini nya tawakal tu fi jami'i syu'uni ad-dunyawiyati wal ukhrawiyati alaika. Luar biasa ini penjelasannya nih ya. Tawakal tu, di tawakalnya, tawakal tu aku serahkan sepenuhnya kepadamu fi jami'i syu'uni dunyawiyati wal ukhrawiyati, segala urusan keduniaanku dan akhiratku kepadamu. Ini berartinya coba kalimatnya ini coba dicerna gitunya. Aku memberi kuasa penuh atas segala urusanku, baik itu urusan keduniaan ataupun ukhrawiyah ataupun urusan akhiratku kepadamu. Wa ja'altuha raji'atan ilaika, dan aku kembalikan semua urusanku yang tadinya urusan keduniaanku, urusan akhiratku hanya kepadamu. Itu makna wa fawwadtu amri ilaika. Nah, aku memberi kuasa penuh atas segala urusan keduniaanku, urusan akhiratku kepadamu. Wa ja'altuha raji'atan ilaika, dan aku kembalikan semuanya itu hanya kepadamu. Kemudian yang berikutnya, kalimat berikutnya adalah wa alja'tu zuhri ilaika. Berarti kalimat pernyataan ke berapa nih? Keempat ya, wa alja'tu zuhri ilaika. Kalau terjemah harfiah tidak begitu jauh ya antara fawadtu tadi yang sebelumnya kan wa fawadtu amri ilaika, memberi kuasa penuh. Kalau alja'tu itu menyandarkan. Nah, sama sebetulnya kurang lebih samanya, aku serahkan sepenuhnya segala-galanya. Wa alja'tu zuhri ilaika. Zuhri itu artinya belakang. Bagian belakang badan manusia, zuhrun bahasa Arabnya, punggung bahasa kitanya itu bagian belakang. Kalau bagian depan sodrun. Nah, di sini yang dimaksud apa gitu ya? Aku sandarkan, aku serahkan sepenuhnya, sama saja sebetulnya kurang lebih maknanya. Zuhri, apa yang terjadi di belakangku, artinya apa yang terjadi. Kalau tadi lebih umum, wa fawadtu amri, aku kuasakan penuh segala urusanku. Tadi itu mencakup umumnya, urusan keduniaanku, urusan akhiratku, seluruhnya pokoknya. Kalau ini zuhri ini, aku serahkan apa yang terjadi di belakangku, artinya selama aku tidur. Itu yang dimaksudnya wa alja'tu zuhri. Ya, aku serahkan sepenuhnya kepadamu zuhri, yaitu agar, maksudnya agar engkau memeliharanya. Karena kita kan tidak ingin gitu kan. Kita tidak ingin ada keburukan gitulah. Kita tidak ingin gitu ada keburukan yang terjadi selama kita tidur, di mana kita tidak tahu, di mana kita tidak bisa mengantisipasi. Kitanya sedang tidak sadar, kitanya tidak tahu, lalu terjadi keburukan. Jadi ini harapannya gitunya, aku serahkan sepenuhnya apa yang terjadi di belakangku kepadamu, yaitu ila hibzika,
aku serahkan kepada penjagaanmu. Di sini tersirat makna, artinya peliharalah aku, jagalah aku selama aku tidur. Yang tentunya kan semua orang tidak menginginkan ada hal-hal buruk yang terjadi. Tapi kan andai misalnya, ternyata berusaha sudah, karena kan yang namanya tawakal tetap harus ada usaha, ada ikhtiar. Berusaha itu artinya, katakanlah kalau di rumahnya pintu sudah dikunci, yakinlah itulah. Pintu sudah dikunci, misalnya ini kan biasanya yang harus diperiksanya kompor, misalnya kompor di dapur sudah dimatikan, apalah yang bisa memunculkan gitu, apa yang bisa memunculkan kemadorotan itu sudah diantisipasi semuanya. Kemudian tidur, ternyata rumah kita tidak kebakaran, rumah sebelah kebakaran, rumah kita terbakar. Bisa apa? Sangat mungkin kan demikian. Artinya kitanya sudah berusaha, tapi tetap Allah menetapkan demikian. Ya ternyata misalnya rumah sebelah yang kebakaran, rumah kita kena, jangan protes. Kan sudah memberi kuasa penuh kepada Allah. Kalau terasa buruk, ya gitulahnya, itu keburukan terasa buruk, ya. Tapi kalau benar-benar itunya yakin dan tawakal dengan kejadian itu, anggaplah itu kulitnya, sebutnya kulitnya. Apa sih maknanya, apa maksudnya? Tetap saja orang yang yakin dan tawakal, Allah pasti memberi yang terbaik. Meskipun dengan rupa, dengan kulit yang kita tidak setuju. Meskipun dengan rupa, dengan kulit yang itunya tidak mengenakan, tidak sesuai dengan keinginan. Ya, atau pintu sudah dikunci, tetap saja dibongkar pintunya misalnya, tetap ada maling yang masuk, ada misalnya barang yang hilang. Ini sudah mempercayakan nyawa, alja'tu, aku sandarkan, aku serahkan sepenuhnya zohri. Itunya maksudnya adalah segala sesuatu lah, segala sesuatu yang terjadi selama aku tidurnya. Kalau terjemah harfiahnya, aku serahkan, aku sandarkan belakangku kepadamu. Aduh, tegenah dari gitu, tegenah. Emang orang teh nyarane tonggong teh kana batu. Nah, maksudnya demikian ya, aku kuasakan penuh juga, maksudnya samanya kurang lebih. Ini hanya variatif mungkinnya, bahasa Arab itu banyak gitunya, kosakatanya kaya, bahasa Arab sangat kaya, mananya sama sebetulnya, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, yang poin di sini adalah zohri-nya belakangku, artinya segala sesuatu yang terjadi ketika aku tidur. Maksudnya adalah aku serahkan kepada penjagaanmu. Artinya secara tersirat minta dijaga, minta dilindungi. Meskipun bentuknya pernyataan, tapi di sini tersirat kan minta dilindungi, minta dijaga. Karena kan semua orang tidak mau kan ada hal yang buruk. Lima alim tu annahu la sanada yataqawa bihi siwaka. Nah, karena aku yakin. Nah, ini berarti ininya bener, ini hadis ininya makna yakin dan tawakalnya jero ya hadis ini ya. Karena aku yakin, ya, karena aku tahu, aku yakin bahwa tidak ada yang bisa menjaga dengan sempurna. Karena yang bisa menjaga dengan sempurna itu harus yang kekuatannya itu maha gitu, yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Karena aku yakinnya tidak ada gitunya, tidak ada yang bisa menjaga, sehingga aku mempercayakan, menyerahkan sepenuhnya kepada yang tidak yang bisa menjaga, sehingga aku menyerahkan itunya kecuali yang memiliki kekuatan yang maha sempurna.
Kemudian ini nih satu lagi. Rogbatan warohbatan ilaika. Kalau ini masih dari kalimat sebelumnya, kenapa dikasih koma di sini? Masalah nu ngetik ya mah. Wa aljatu zuhri ilaika rogbatan warohbatan ilaika. Nah, ini ya rogbatan warohbatan ilaika. Ini alasan. Kalau menurut bahasa Arabnya rogbatan warohbatan itu maf'ul li ajlih namanya. Ini alasan, maknanya adalah ini alasan kenapa aku lakukan yang dari awalnya, dari awal aku serahkan aku serahkan diriku sepenuhnya kepadamu, aku arahkan diriku sepenuhnya kepadamu, aku kuasakan segala urusanku kepadamu, aku sandarkan apa yang terjadi ya, selama aku tidur kepadamu. Ini alasannya rogbatan warohbatan ilaika. Warohbatan itu dan hanya karena aku takut kepadamu. Itu arti rogbatan mah. Ini alasannya mengapa jadi aku melakukan semuanya itu, karena aku hanya mengharap pahala darimu, warohbatan ilaika, dan aku takut min ikobika, dari azabmu. Nah, kalau yang ini nih kemarin itu yang di bab apa ya, tentang, karena ini kan jatuhnya kan ibadah kan, sebelum tidur kan membaca ini kan, ini ibadah nih. Selain isinya memang ya gitu secara bukan hanya sekedar bacaan, berarti ini bukan sekedar bacaan tapi betul-betul seperti isinya, artinya kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Dimana kan di dalamnya pun tadi kan tersirat, tetap saja kan di dalamnya tersirat ada permintaan kepada Allah. Nah, selain menyatakan demikian, ini juga kan kalau diamalkan ini amal soleh, ini ibadah yang tentunya diberi pahala oleh Allah. Karena yang memerintahkan demikian adalah Rasulullah kan di hadis ini, wahai fulan, jika kamu hendak tidur bacalah, ucapkanlah ini, artinya ini ibadah. Nah, di mana kan ibadah secara keseluruhan. Ibadah secara keseluruhan itu kan kalau kualitas lah mungkinnya, kualitas dari segi apanya gitunya, kualitas ibadah itu kan apabila ketika melakukannya itu di dalamnya, ketika melakukan ibadah itu kan di dalamnya itu terkandung 4 unsur, yaitu karena rumasa, karena takut, karena berharap, apalagi kalau yang unsur tertingginya itu kalau sudah ada karena cinta kepada Allah. Ini ibadah luar biasa nih ininya, bobotnya, nilainya. Ya, kalau beribadah itu ya karena ada tahu diri lah, itu tahu dirinya rumah satenya. Ya, bahasa Indonesianya kan bahasa Sunda sih rumah saya, malah bahasa itu rumoso. Rumoso ada hirup teh kudu aya karumosoan atuh. Ada rumah teh artinya kesadaran bahwa dirinya itu diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, hidupnya itu dipelihara oleh Allah. Nah, rasa yang demikian itu yang mendorongnya, makanya saya mau beribadah ya karena saya merasa. Nah, ada unsur itu ketika beribadah itu ada unsur tersebut. Tambah lagi ini yang 2 di sini, rogbatan warohbatan. Kenapa melakukan demikian? Karena saya takut kepada Allah. Karena memang Allah mengancam kan, karena memang Allah mengancam orang-orang yang tidak mau beribadah. Kemudian
karena mengharapkan pahala, karena Allah menjanjikan, bahkan janjinya juga tak terhingga, dijanjikan surga bahkan kepada yang taat. Yang terakhir kan karena ini kalau apa yang tersulit mungkin ini ya, ini unsur yang tersulit, yaitu sampai ada rasa cinta kepada Allah. Di sini dua nih, di sini yang disebut gitunya di dalam doa ini ada dua dari 4 unsur tadi yang disebut, yaitu rogbatan itu karena mengharapkan pahala, aku melakukan semuanya itu karena mengharapkan pahalamu, warohbatan itu dan karena aku takut itu akan siksaanmu. Nah artinya harus dua yang ini nih ya, dari 4 yang tadinya yang tahu diri kepada terhadap Allah gitu, tahu diri, takut, berharap, kemudian cinta kepada Allah. Ini saya lupa lagi itu naon sih bahasa Arab berarti itu rumoso itu kekeh teh rek nyebutkeun naon sih bahasa Arab. Nah, kalau yang ini mah khauf ya. Khauf atau khosyah, bahasa Arabnya ada 2, khauf atau khosyah, takut. Kalau ini roja, berharap kepada Allah. Nah, kalau yang cinta Allah itu mahabbah. Ini hiu deui ngaranna bahasa Arab nanti hiji deui eta teh rumoso yang anggar nu ingetna teh. Kudu bahasa Arab lur ingetna bahasa Jawa deh jadi rumoso. Nah di sini 2 nih ya yang disebutkan nih, aku melakukan semuanya itu karena berharap, ada unsur itu berharap pahala dan unsur takut akan siksa Allah. Nah berarti 2 unsur ini kadarnya harus seimbang, meskipun 4 semuanya tadi seharusnya ada 4 itu, dan semuanya ini seimbang sama besarnya, artinya rasa tahu dirinya, rasa takutnya, rasa berharapnya, rasa cinta kepada Allahnya, ini mestinya semuanya benar berimbang lah gitu ya semuanya. Nah di sini yang disebut 2 aslinya. Nah kemudian di antara nih penjelasan tentang 2 kalimat tadi, di antaranya ini penulisnya menyebutkan wa fil hadisi law wuzina khauful mu'mini wa raja'uhu la tadala. Andai diukur, ditimbang, itulah bahasanya, andai saja wuzina khauful mu'mini wa raja'uhu, andai rasa takutnya seorang mukmin terhadap siksa dari Allah dan berharapnya seorang mukmin atas pahala, atas balasan, atas kebaikan dari Allah, la tadala, ini pasti dua-duanya seimbang gitu ya. Dengan disebut 2 di sini ini menunjukkan ini harus seimbang rasa takutnya. Jadi jangan berat sebelah lah, anggaplah gitunya. Anggaplah takut dengan neraka dengan tertarik dengan surga, itu harus sama besarnya. Rasa takutnya dengan nerakanya, kalau di akhirat kan dengan azab Allah, siksa Allah itu di neraka, kemudian balasan yang baik dari Allah itu adalah surga. Artinya rasa takut dengan neraka dan rasa ingin gitunya, menginginkan, tertarik dengan surga itu harus sama besar. Kalau yang berat sebelah mungkin seperti ini, mungkin gitunya. Kalau diterangkan tentang neraka agak kurang gitunya, muncul rasa takut di dalam dirinya itu agak kurang. Tapi kalau ketika menerangkan surga, wah tertarik, belum seimbang berarti. Sehingga itu manusia itu bahkan sampai kepada bab seperti ini, bisa yakin dan tawakal kepada Allah itu tetap saja. Karena tawakal ini kalau nggak salah pernah saya katakannya, tawakal ini seolah-olah mencakup secara keseluruhan. Ini bab ketujuhnya, kalau kita ingat bab pertama ikhlas, kemudian taubat, kemudian sabar dulu kalau nggak salahnya, sabar, kemudian sampai yang ke-6. Ternyata tawakal ini kan mencakup secara keseluruhan.
Yang namanya tawakal itu berarti di dalamnya ada ikhlas, harus ada ikhlas. Masa nggak ikhlas? Seolah-olah ini tahap akhirnya manusia ini, di mana yang tawakal itu berarti di dalamnya harus ada ikhlas, harus ada taubat, harus ada sidik, harus ada takwa, kemudiannya semua gitu. Karena ini terakhir. Jadi pantas kan kalau dipantas nih, kalau makna hadisnya kan jadi demikian. Pantas kalau syarat masuk surga tanpa hisab tawakal. Oh, ternyata tawakal itu berarti sudah mencakup semuanya berarti. Dan betul-betul semuanya harus, aduh paham. Saya berarti masuk surga tanpa hisab teh pisan. Ya anggaplah gitunya, ini tawakal ini sudah mencakup semuanya gitu di dalamnya gitu. Nah, ya ada iman gitu, pastinya ada iman, ada takwa, ada ikhlas, ada sidik, ada apa. Dan semuanya itu harus pada topnya gitu ya, pada tatanan tertingginya. Ikhlasnya ikhlas tingkat tinggi, taubatnya taubat tingkat tinggi, imannya iman tingkat tinggi, sidiknya sidik tingkat tinggi. Nah, baru ini akan memunculkan tawakal yang sesungguhnya tanpa hisab masuk surganya kalau sudah demikian. Kan syarat masuk surga tanpa hisab kan hanya satu lah, kalau saya katakan kan ada musyrik matara atau sugan dan nyata osok. Tuh wajah kan yang tadi sok musyrik mah tidak pernah gitulah terlibat dengan kemusyrikan. Adapun Rasulullah kan menyebut di situ ada ruqyah dan meruqyah, kemudian tiwalah musyrik, ternyata itu soal kemusyrikan. Kemudian tidak pernah berobat dengan menggunakan alkainya besi panas, juga nggak pernah. Tinggal satu lagi berarti syaratnya tawakal. Tawakal kumaha? Ada ternyata tawakal itu semuanya nanti bisa jadi apa yang kita kaji berikutnya dengan judul apapun, itulah unsur tawakal. Orang yang itulah tawakal itu di dalamnya itu, masa ada orang tawakal tanpa ikhlas, mana ada orang tawakal tanpa taubat, mana ada orang tawakal tanpa takwa. Semuanya ternyata harus ada, dan tidak ada sabar gitu kan, harus semuanya. Jadi pantas kan maknanya orang yang masuk surga tanpa hisab itu yang tawakal. Geningan gitu tuh, ternyata benar semuanya harus tercakup oleh yang namanya tawakal. Meskipun kan kalau secara sederhananya definisinya itu tawakal seperti apa? Pasrah gitu kan, menyerahkan diri ini sepenuhnya kepada Allah dibarengi dengan amal gitu kan, ikhtiar usaha, nyapan ikhtiar usaha nanti kudu pakai iman itu kan, ikhtiar nanti kudu pakai sabar. Ikhtiar nanti kudu takwa, eta semuanya, bahkan menyerahkan sepenuhnya kepada Allahnya juga harus ikhlas. Menyerahkan sepenuhnya kepada Allah juga harus karena beriman kepada Allah. Menyerahkan sepenuhnya kepada Allah juga harus sabar, harus yakin, harus takwa. Satu syarat masuk surga tanpa hisab tawakal. Baca Quran syarat itu sugante gampang. Ternyata semuanya gitu tah gambaran nantinya tawakal itu unsur di dalamnya itu semuanya lah, silahkan dengan menyebut apapun misalnya judulnya dari awal gitunya yang sudah kita kajikan ikhlas. Iya berarti harus ada ikhlas kalau tawakal, ada ikhlas di dalamnya. Ada sidik ya harus sidik kalau mau tawakal, ada takwa harus takwa, ada taubat harus taubat, semuanya harus ada. Padahal ini judulnya masih banyak, kakak seberiji ya. Keburu pahit. Bukan baik, no kaburu ya, tuh kaburu mah kumaha tuh. Nah, ini yang dua unsur ini yang disebutnya di hadis ini adalah aku lakukan semuanya, mulai dari Allahumma aslamtu nafsi wajjahtu wajhi, aku lakukan semuanya ini karena rogbatan wa rohbatan, karena mengharap pahala darimu dan karena takut akan siksamu. Dua yang disebutnya di sini nih. Nah, kemudian nih catatan berikutnya nih ya. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Nah, ini tidak terlalu sulit sihnya maknanya. Ini juga pernyataan. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta.
aku beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan. Ini ada yang memaknai khusus Al-Quran, ada juga yang memaknai alif lamnya. Di sini ini nahu sorof nya. Ada yang memaknai ininya nih, bukan alif lamnya, bi kitabika, dengan kitab-Mu. Meskipun gitu, ini yang disebut satu, ada yang memaknai tapi yang dimaksud seluruh kitab, karena memang kan orang Islam itu kan wajib mengimani semua kitab yang Allah turunkan. Ada yang memaknai Al-Quran gitu ya, ada juga yang memaknai, dua-duanya juga benar. Karena orang kalau ini mengartikan aku beriman kepada kitab-Mu, aku beriman kepada Al-Quran-Mu, gitulahnya, yang telah Engkau turunkan, itu kan tidak menafikan beriman kepada yang lain kan. Pernyataan ini kan kalaupun hanya dimaknanya kepada Al-Quran, itu tidak menafikan juga beriman kepada yang lain. Kalau mengatakan aku hanya beriman kepada Al-Quran, baru yang lain ditolak, dinafikan, diingkari, tidak diimani. Ini maknanya apakah beriman kepada Al-Quran saja ataupun kepada seluruh kitab yang Allah turunkan, maknanya sama lah gitu anggapnya. Hanya tentu saja kan sebagai umat Rasulullah SAW, sebagai orang Islam gitunya, dari semua kitab yang telah Allah turunkan kan, yang menjadi pegangan, pedoman, bahkan tetenya dijadikan khuluk, yang ditanamkan itu di dalam hati, yang ditumbuhkan di dalam hati, itu tentu saja Al-Quran. Karena sebagai umat Rasulullah SAW, sebagai orang Islam, aku beriman, dalam arti demikian berarti, karena iman itu apa? Nah, kan anger kenanya ku hadis-hadis lain. Aku beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan. Iman itu apa? Karena kan di sini aku beriman kepada kitab-Mu. Iman apa? Iman itu adalah takrirun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu yang namanya aku beriman. Aku meyakini dengan hati, aku mengikrarkan dengan lisan, dan aku amalkan kitab-Mu yang telah Engkau turunkan. Kan makna iman demikian kan, bukan hanya sekedar percaya. Tapi Rasulullah menyebutkannya, Rasulullah yang menerangkan demikian. Hadisnya riwayat Ibnu Majah, sana mah itu teh. Yang disebut iman takrirun bil qalbi itu teh. Sering diungkap, coba kita baca ini hadisnya nih. Tentang iman itu ya, iman itu yang demikian gitu ya. Nu mana tuh? Alah adiker riwayat Ibnu Majah itu riwayat sahih teh. Sebentar nih. Ari kerbutu sok hese anger aduh. Nah, ieu mah ye. Sebentar nih sapiraku teu kapanggih dia tuh. Gede Nih ya kata-kata ini kan, aman tu bi kitabikalazi anzalta, aku beriman. Tadi mana iman itu demikiannya, itu tuh tadi hadisnya hanya ini saya cari belum ketemu nih durasi lah. Aman tu aku beriman yang mana hakiki dari beriman itu kan demikian ya, takrirun bil qalbi wa amalun wa ikrarun bil lisan. Ada yang ini ketemu hadis tersebut. Wa amalun bil ya Ibnu Majahnya. Iya, saya ingat itu hadis riwayat Ibnu Majah. Itu kan sabda Nabi, artinya bukan ini iman itu demikian. Itu bukan sebutnya bukan statement ulama, bukan pendapat Nabi yang menyebutkan iman itu yang demikian.
Jadi bukan definisi, misalnya bukan definisi yang dibuat oleh ulama, bukan. Itu Rasulullah yang menyabdakan demikian. Iman itu demikian. Nah ini kan pernyataannya aku beriman. Ya imannya apa? Iman itu kan sampai kepada wa amalun, dirinya mau ma'rifatun kalau nggak salahnya. Jadi dalam Ibnu Majah wa amalun bil arkan sampai demikian gitu. Nah kemudian satu lagi pernyataannya wa nabiyyika lazi arsalta, dan aku beriman juga, ini dengan kata sambung, dan aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Ini di hadis yang lain ada yang begini, ini kan redaksinya seperti ini nih, yang terakhirnya amantu bi kitabika lazi anzalta wa nabiyyika nabimu wa nabiyyika lazi arsalta. Ada sahabat yang ternyata membacanya wa rasulika, bukan wa nabiyyika. Nah, ternyata apa sih bedanya nabi dengan rasul? Sama, tapi kan ini dari Allahnya wa nabiyyika, jangan diganti dengan rasul. Jadi kalimat ininya ada sahabat yang membacanya demikian gitu. Amantu bi kitabika lazi anzalta wa bi rasulika lazi arsalta. Oleh Rasulullah ditegur, bukan wa nabiyyika. Artinya jangan ada yang salah berartinya redaksinya kalau demikian. Ini berarti doa maksur namanya. Doa maksur itu yang bacaan aslinya Arabnya gitu sudah ditentukan demikian. Sahabat saja tadi yang membaca rasulika disalahkan. Bagaimana kalau berdoa dengan doa ini tapi terjemahnya tekaci. Tekaci atau kalau terjemahnya dengan Arab, sesama Arab saja mengganti nabiyyika dengan rasulika oleh Rasulullah dikoreksi salah. Wa rasulika lazi arsalta, bukan ya kata Rasulullah nabiyyika wa nabiyyika lazi arsalta. Nah ini pernyataannya beriman. Nah kalau beriman kepada Nabi, tadi kan beriman kepada Al-Quran, bagaimana? Kan sampai kepada pengamalannya. Kemudian kalau beriman kepada Nabi, sampai kepada mengikutinya. Berarti kan kalau beriman kepada Nabi, ya mengikuti Nabi, berarti sampai kepada mengikutinya. Bukan hanya mempercayai. Bukan hanya percaya bahwa Muhammad SAW itu utusan Allah. Bukan hanya sampai di sana, tapi kan sampai kepada wa amalun bil arkan, ya ikuti kalau percaya. Ya artinya kalau iman yang sesungguhnya, artinya yang iman sesungguhnya kepada Nabi bagaimana? Sampai kepada mengikutinya, bukan hanya percaya. Bukan hanya sampai kepada yakin lah gitu, yakin percaya gitu bahwa Muhammad SAW itu utusan Allah. Nah, ini juga kan berarti kan dipertanyakan, ya kalau percaya, kalau yakin kenapa tidak diikuti? Artinya karena kalau iman yang sesungguhnya itu sampai kepada wa amalun bil arkan. Kalau beriman kepada Nabi berarti amalun bil arkannya apa? Mengikuti. Ya, sampai kepada mengikuti berartinya apa yang ya sunnah, berartinya sampai mengikuti sunnahnya. Nah kemudian ini kata-kata doanya sampai di sananya, doanya sampai di sana. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya. Jadi kalau doanya sampai di sana, sampai kepada kalimat amantu bi kitabika lazi anzalta wa nabiyyika lazi arsalta. Titik sampai di situ kalimat doanya. Kemudian Rasulullah memberi penjelasan, artinya memberi penjelasan berikutnya. Fa innaka in mitta min lailatika mitta alal fitrah. Jika kamu mati pada malam itu, artinya tidak bangun lagi tapi terus, karena kan hakikatnya ngerti surat apa gitu ya. Sudah ini nih ayat yang Al-Qur'an ini ayat-ayat yang menyatakan bahwa ketika seseorang tidur itu kan ruhnya itu diambil oleh Allah. Ada yang dikembalikan lagi, bangun berarti. Ada yang kemudian ditahan atau tidak dikembalikan oleh Allah, ya berarti teruslah mati. Kalau itu terbalik berarti kematian hanyalah tidur panjang. Dibalik berarti tidur itu kematian pendek berarti. Balik saat ternyata itu balik sana. Kematian hanyalah tidur panjang.
maka mimpi indahlah engkau, enak aja. Dibalik gitu. Saya tanya itu kematian hanyalah tidur panjang, maka mimpi indahlah engkau. Kamelia sih kan itu. Harusnya tidur itu adalah kematian pendek. Maka bagaimana? Serahkanlah kepada Allah. Ada yang oleh Allah ditahan, disebutnya ruhnya ditahan, tidak dikembalikan lagi, langsung tadi pindah dibikin sama ke malaikat itu bawa cenah ya itu kalam kubur kan terusnya mawat langsung teman dipindah ke alam barzakh. Ada yang dimasukkan lagi dikembalikan. Nah maka di sini fa in mitta, jika kamu mati meninggal pada malam tersebut, mitta alal fitrah. Wah luar biasa nih, dengan doa ini maka kamu meninggal dalam fitrah. Nah ini makna kalimat tersebutnya, jika kamu meninggal pada malam tersebut maka kamu mati dalam fitrah, yaitu ini penjelasannya, alal imanil lazi fatarallahu alaihi ibadahu. Kamu meninggal dalam keadaan beriman, di mana iman itulah yang dimaksud dengan fitrah manusia, yaitu wajib beriman. Jika kamu meninggal pada malam itu, maka kamu meninggal alal imannya di dalam iman, di mana iman itu fatarallahu alaihi ibadahu, atau Allah sudah fitrahkan gitulahnya. Allah sudah fitrahkan iman itu kepada manusia. Ini yang kullu mauludin yuladu alal fitrah, itu hadisnya kan. Pantes kan, coba nih perhatikan hadis ini ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang dilahirkan, artinya diciptakan Allah, dilahirkan tuh ya. Semua manusia yang dilahirkan itu dilahirkan dalam fitrah. Fa'abawahu, lanjutan hadis yang ini. Fa'abawahu, kemudian kedua orang tuanya yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Padahal anak yang dilahirkannya, gitu kan, semua yang dilahirkan itu yuladu alal fitrah. Kemudian ibu bapaknya yang meyahudikannya, menasronikannya, atau memajusikannya. Padahal asli nama itu kan, padahal aslinya fitrah, apa? Iman berarti. Semua, makanya di sini semua jika kamu meninggal pada malam itu maka kamu meninggal dalam fitrah. Tetap terjaga berarti, karena kullu mauludin yuladu ala fitrah. Justru kan setiap yang diciptakan, yang dilahirkan itu Allah lahirkan, Allah ciptakan dalam fitrahnya. Hadis tadi makanya lanjutannya, kemudian ibu bapaknya yuhawidanihi, menjadikannya Yahudi, wana au yunasironihi, atau ibu bapaknya yang menasronikannya, atau ibu bapaknya memajusikannya, artinya majusi agama pagan lah, agama buatan manusia. Padahal aslinya semua yang dilahirkan meninggal dalam fitrah, dan itu tuntutan. Artinya kalau tidak fitrah, apakah jadi, kalau tidak tetap dalam fitrah, berarti kemungkinannya sihnya yang disebut hadis tadi, Yahudi Nasrani Ahlul Kitab, kalau menyebut Majusi itu agama buatan manusia, artinya pokoknya bukan Islam ya, apapun agamanya. Nah jika kamu meninggal setelah membaca ininya, doa ini sebelum tidur, andai gitu kamu meninggal malam tersebut, kalau di dalam ayat Al-Quran itu termasuknya orang yang ditetapkan Allah ruhnya tidak dikembalikan lagi, maka kamu meninggal dalam keadaan fitrah, yaitu beriman gitunya kepada Allah dan kepadanya semuanya lah itu. Ya terakhir nih dari catatan kitab ini ya. Ada dua lagi catatannya. Ini sesuainya yang disebut yuladu alal fitrah itu di surat naon atuh, fitratallahi allati fatarnasa alaiha. Surat naon tah sejalan gitu dengan ayat eta tah. Kita cari lagi kita cari dulu ayatnya nih. Enggak lama mungkin hanya nyari ayat ini. Mana atuh, ternyata tidak ada.
fitratallahi allati fatarana sa'alaiha. Nah, ayat tidak sempat dicari nih. Surat Ar-Rum ayat 30. Surat Ar-Rum ayat 30 katanya. Keluar kita baca nih terjemahnya surat Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus. Tadi tekan ulah bungkal pengkolnya, jangan bolak belok, jangan ambil sini ambil sana. Hadapkanlah wajahmu, dirimu artinya dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah. Nah, ini tuntutan dari Allah kan perintahnya. Tetaplah itu berada di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Tidak boleh artinya berubah tapi fitrah Allah itu ya. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, yaitu kewajiban tetap berada di dalam fitrah. Ini perintahnya di surat Ar-Rum ayat 30, hanya surat ke-30 ayat 30. Ini juga sesuai berarti dengan hadis yang man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah la ilaha illa dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Tapi kan tidak ada jaminan, tidak ke neraka dulu. Oh, enggak ada. Hadis ini pasti masuk surga. Ini kan yang Rasulullah katakan kepada Abu Thalib, ucapan la ilaha illallah saja pasti ke surga. Tapi jangan diartikan langsung tanpa ke neraka dulu, asal ada itu saja. Eta iman segede kebul teh ieu tah. Andai Abu Thalib saat itu, andainya Abu Thalib saat itu mengucapkan la ilaha illallah sesaat sebelum meninggal, pasti ke surga. Ke neraka dulu enggak? Eta dosa kufurna sakumaha eta seumur-umur dosa kufurnya, masa hanya dengan itu saja bisa terhapus? Bukan ini hadis ini ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jangan diartikan tidak ke neraka dulu. Ini soal pasti ke surga, tapi entah kapan. Artinya kan tapi entah kapan. Dan yang terakhir nih yaitu kalimat jika kamu meninggal pada malam tersebut, demikian maknanya, maka kamu meninggal dalam fitrah. Sementara kan di ayat Ar-Rum 30 manusia itu wajib tetap berada di dalam fitrah, tidak boleh berubah. Ya, itu penjelasannya tadinya kalau semua manusia yang dilahirkan itu dilahirkan dalam fitrah dan harus tetap bertahan berada di sana, tidak boleh berubah. Fa abawahu ngan eta indung bapana tah nu ibu bapaknya yang meyahudikannya, menasronikannya atau memajusikannya, artinya ya menjauhkan dari fitrah, menjauhkan dari iman. Oh, prakteknya teh berat berarti hadis eta teh. Artinya kan setiap orang tua ini jaga, berarti anaknya jangan sampai diajari ke Yahudian, gak jadi asli Yahudi, diajari ke Yahudian, ke Nasronian, ke Majusian, gak pernah mengajarkan Islam, keluar anaknya dari fitrah. Yang terakhir nih, jika kamu bangun, nah ini kalau tidak meninggalnya, wa in asbahta khairon. Jika kamu bangun subuh dari diri asbahta, ini sudah mau kudu subuh lah. Dah hadis ke subuh lain duha atuh hudang teh. Hadis ieu nya asbahta, jika kamu bangun subuh bener ulah beunga keberangan teh. Jangan seperti yang tadi. Wah, kan Nabi juga pernah dasar malas. In asbahta, jika kamu bangun pada waktu subuh, asbahta khairon, kamu bangun subuh dalam khair, kebaikan. Maknanya adalah ajron aziman wa sawaban jazilan. Wah, ini di garis bawah ini. Jika kamu bangun pada waktu subuh, maka kamu bangun dengan mendapat ajron aziman. Ajron itu pahala yang besar, aziman, maka kamu mendapat pahala yang besar. Wa sawaban, ieu bahasa Arab dari ajron jeung sawaban teh eta keneh balasan, pahala, ganjaran, apalah gitunya. Kamu mendapat ganjaran yang besar, wasawaban jazilan, dan pahala yang berlimpah. Jazilan mah kalau air mah sampai banjir, teta jazilan namanya.
Ya jazilan itu berlimpahnya bahasa kitanya. Nah, jika kamu bangun subuh maka kamu bangun dengan mendapatkan balasan yang besar dan pahala yang berlimpah. Pokoknya lebih ke banjir ti kerebak lah dina pahala. Kita dapat pahala yang besar dan banyak. Karena ininya berarti ya, sekarang kita kaitkan itu kan hadis ini dengan bab tawakal. Ini benar-benar nyata gitu, sangat nampak. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Itulah kan benang merahnya dari hadis ini. Apalagi kan sangat nampak hadis ini menyerahkan sepenuhnya kepada Allah itu karena kita mau tidur, di mana yang ketika sedang tidur kita tahu apa, orang tidur itu tidak menyadari apa-apa, jadi sangat terasa. Lalu siapa yang bisa menjaga di saat kita tidak sadar, kita tidur? Serahkan kepada Allah. Tapi kan ini bukan hanya waktu tidur, ari keur hirup nah kamana karep erek sare mangga kumaha Allah maneh cek Allah teh ari keur hirupna kumaha maneh erek sare kakara pasrahkeun ka Allah ngeunah cek Allah teh. Tetap kan makanya tetap konsistennya dengan tawakalnya itu. Artinya tawakal di sini apakah ketika terjaga, ketika tidur pun memang ketika terjaganya pun lah, artinya kan kita memang selalu tadi bahasanya mungkin tepatnya kita sudah memberi kuasa penuh kepada Allah atas hidup kita seluruhnya, tidak akan mempertanyakan, tidak akan protes apalagi menyalahkan. Dan itu sangat terasanya makna tersebut apabila kita sedang tidur, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Tapi tetap kan tawakal itu ada mubasyaratul asbab, harus ada amalan, ada ikhtiar yang dilakukan. Jangan sampai seperti ini misalnya baca doa seperti ini dalam arti ya kita serahkanlah kepada Allah, karena kalau kita sedang tidur tahu apa beri pantok tiri kunci kumaha aja kalau tidak mubasyaratul asbabnya mana ya, misalnya pintu tidak dikunci, kalau ternyata ada mali yang masuk maneh nu salah cek Allah teh, tetapnya harus ada ya safety dulu lah sebelum tidur kan, pintunya dikunci, bahkan kan lampu-lampu yang tidak diperlukan itu dimatikan dulu. Ya kalau di dapur misalnya ada yang mungkin orang yang namanya manusia kan tadi kena oleh lupa, mungkin saja kompornya menyala tidur, nah cai lebih ketutung, kumaha itu nah cai mah tutung itu di semuanya gitu kan dijalani dulu gitu sebelum kita menyerahkan sepenuhnya. Itu tetap kan harus disertai dengan ya amal kitanya apa, ulah janji goler mangga we kumaha Allah geuleuh cek Allah teh. Berat ternyata kan ya makna ini, tapi sangat terasa nih hadis ini kalau ditempatkan gitu di dalam bab ini tawakal sangat terasa. Karena kalau ini doa sebelum tidur, orang tidur kan tahu apa, hilang kesadaran. Kalau tidak menyerahkan kepada Allah, kita tidak bisa menjaga diri gitu kan, atau mempercayakan kepada orang. Bilal kan ketiduran ternyata. Tidak bisa kita menjaga diri dan mempercayakannya kepada sesama manusia. Hanya kepada Allah itu terserahkan. Yang itu kalimat itunya ya wa alja'tu zohri ilaika. Aku serahkan, aku sandarkan segala sesuatu yang terjadi di belakangku, yaitu ketika aku tidur. Nah, ternyata keutamaannya nih ya, jika meninggal pada malam itu maka meninggal dalam fitrah. Karena itu tuntutannya tadinya di menurut Rum ayat 30, manusia harus diciptakan oleh Allah dalam fitrah dan harus dijaga, harus tetap berada di dalam fitrah. Jangan sampai yang tadi di Yahudi kan, Nasrani kan, Majusi kan dan sebagainya. Dan kalau bangun subuhnya asbahta ya kan ulah keberangan. Wa in asbahta, jika kamu bangun pada waktu subuh kamu dapat balasan yang besar dan pahala yang berlimpah. Artinya ini amalan ini jangan dilewatkan. Selain ya gitulah amalan kan ibadah berarti dapat pahala yang ternyata pahalanya besar.
isinya pun luar biasa. Ini betul-betul ini sangat menunjukkan nih hadis ini makna tawakal. Terus 21 ah. Anzalta. Oh, lamal ja'a. Oh iya, kalimat itu lamal ja'a wala manja minka. Itu dari al ja'a tu zohri. Mal ja'a itu artinya tempat bersandar. Lamal ja'a wala manja minka illa ilaika. Tidak ada. Ini aja yang terlewat yang ini ya. Lamal ja'a itu tidak ada tempat. Karena di sebelumnya kan al-ja'tu zohri. Kalau al-ja'tu itu kata kerja fi'il madi. Aku tadinya maknanya aku sandarkan. Kalau mal-ja'a ini isi makan namanya. Tidak ada tempat untuk bersandar, untuk menyandarkan itulahnya. Wala manja dan tempat berlindung. Tidak ada tempat bersandar, menyandarkan diri. Dan tempat berlindung minka. Karena kenapa minka? Darimu. Apa yang bukan dari Allah? Karena semuanya juga dari Allah. Ya, tidak ada tempat untuk bersandar, menyandarkan diri, wala manja minka. Dan tidak ada tempat berlindung darimu. Ini kenapa berlindung darimu? Ya karena kan semuanya juga dari Allah. Tidak ada yang bukan dari Allah. Illa ilaika, kecuali kepadamu. Nah bahkan yang ini ya doa yang tadi juga kan azabnya azab Allah, minta perlindungannya kepada Allah. Itu yang tadi ya yang Allahumma kini ya Allah peliharalah aku azabaka dari azabmu. Peliharalah aku dari azabmunya, azabnya dari Allah, berlindungnya kepada Allah. Itulah tanya mana itu yang barusan kalimat tersebut terlewat, artinya itu lamal ja'a. Tidak ada tempat untuk ya tadilah menyandarkan diri, mempercayakan sepenuhnya, berserah diri, kecuali dan tidak ada tempat pelindung kecuali tidak ada tempat tidak ada tempat berserah diri, berpasrah diri, menyandarkan diri dan berlindung darimu kecuali kepadamu. Itu kalimat la malja'a wala manjaminka illa ilaika. Atau tambahan sedikit dari semua rangkaian ritual, beberapa ibadah amalan yang dilakukan sebelum tidur kan, termasuk kan yang disebut diantaranya kan wudu kan, di sini wudu lah, seperti wudu kamu untuk sholat. Nah dari semua itu rangkaian ritual atau ibadah amalan sebelum tidur ini yang terakhir, berarti kan sudah mematikan lampu. Karena mematikan lampu juga termasuk ritual, ibadah yang diberi pahala. Ini dibaca setelah terakhir kan, ini kan yang terakhirnya, berarti badannya sudah berbaring ke kanan, lampu di kamar juga sudah dimatikan, baca doa ini dengan khusyuk, luar biasa, gerasok rasanya luar biasa. Dengan memahami maknanya itunya, ya Allah aku yang dari awalnya Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah aku serahkan sepenuhnya diriku kepadamu. Dan selanjutnya gitulah. Apa kan mengenah aslina. Ya, apabila ini membaca ini beri lelenggutan saka pengusuk tetamat bacaan teh bari udang deui. Bari geus tunu. Aduh. Terserah tanya berarti hadis ke-7-nya. Masih ada berapa? 4 lagi. Kalau nggak salah ada 11-nya semuanya ya. Nah, masih ada 4 lagi itu lumayan lah, ada 11 hadisnya tentang yakin dan tawakal.